Baik, selamat pagi dan shalom untuk kita semuanya dimanapun saudara-saudara berada. Pada pagi hari ini kita masuk dalam pengkhotbah pasal yang kedua. Hikmat dan kebodohan adalah hal yang sia-sia. Kalau kemarin kita sudah mendengar dan mendapat penjelasan bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang dikatakan oleh Salomo, seorang raja yang berhikmat di zaman itu, dia pun mengatakan dalam firman bahwa baik orang yang berhikmat maupun orang yang bodoh sama saja, semuanya sia-sia. Dia berkata dalam firman Tuhan, pengkhotbah pasal yang kedua, aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan. Tetapi lihat, juga itu pun sia-sia. Sudah bergirang, sudah bersuka cita, tetapi itu pun dianggap sia-sia. Tentang tertawa, aku berkata, itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat, dan dengan memperoleh kebebalan sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Salomo seorang raja yang diberi Tuhan hikmat yang sangat luar biasa di zaman itu. Apapun yang dia miliki, dia berkata bahwa baik orang yang berhikmat maupun orang yang bodoh itu semua sama sia-sia. Bahkan Salomo berkata dia menyelidiki sampai kedalaman baik mengenai dirinya sebagai orang yang berhikmat. Namun dia pun berkata bahwa semuanya sia-sia. Karena umur manusia, baik orang yang berhikmat, baik orang yang bodoh, semuanya umur pendek. Dan apapun yang dia miliki, apapun yang dinikmati, semuanya juga sementara dan sia-sia. Maka ada lagu berkata, hidup ini ya adalah kesempatan. Hidup ini hanya sementara. Jadi siapapun kita yang menganggap diri orang yang berhikmat, siapapun diri kita orang yang menganggap yang sukses, menganggap diri hebat, menganggap diri lebih mapan dari orang lain, lebih kuat dari orang lain, tetapi Salomo jelas berkata, itu pun sia-sia. Karena semua akan kita tinggalkan, semua akan berakhir. Semua kemewahan, semua kewibawaan, semua kemuliaan yang kita miliki selama kita berada di dunia, itu pun sia-sia, saudara-saudaraku. Salomo sendiri seorang raja yang sukses di zaman itu. Bahkan dia berkata, baik mengenai pekerjaan-pekerjaan, baik mengenai usaha, Salomo sudah lakukan itu, sudah kerjakan itu. Bahkan dia yang membeli budak-budak, baik laki-laki dan juga perempuan. Dia juga mengumpulkan perak dan emas, semua dia kumpulkan. Tetapi dia berkata, sini pun semua sia-sia. Apa yang ada di bawah matahari, semuanya sia-sia. Dia juga berkata, aku juga menjadi besar. Ya, di dalam ayat yang ke-9, dia menjadi besar, bahkan dia lebih besar dari siapapun yang pernah ada di zaman itu, terlebih di Yerusalem. Siapapun di zaman itu, tidak ada yang lebih besar selain Salomo. Tetapi Salomo berkata apa, saudaraku? Itu pun sia-sia. Kenapa pada akhirnya semuanya akan ditinggalkan? Semuanya tidak akan dibawa. Baik orang yang bijaksana, orang yang berhikmat, orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang berpengetahuan, orang yang kaya, orang yang hebat, baik orang yang miskin, orang yang bodoh, orang yang tidak cerdas, itu semua sama, bahwa segala sesuatunya adalah sia-sia.
Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku. Ini Salomo. Ya, waktu dia mengerjakan segalanya, dia punya emas, dia punya budak-budak, dia punya juga usaha, dia punya pasukan, dia punya penjaga, dia punya pengawal. Tetapi saudara-saudara, Salomo berkata bahwa ketika dia meneliti di dalam Pengkhotbah 2 ayat 11, segala pekerjaan yang telah dilakukan tangannya dan segala usaha yang telah dilakukan dan jerih payahnya, apa yang dilakukan selama hidupnya, dia mengumpulkan perak emas. Tetapi dia berkata apa? Segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari ini. Dengan jelas saudara-saudaraku, firman Tuhan berkata, tidak ada keuntungan di bawah matahari. Semua yang ada kesusahan. Kita punya uang, tapi tidak menikmati. Kita makan hanya sesaat. Setelah selesai itu kita udah kenyang dan bosan. Begitulah hidup di dunia ini. Maka Salomo berkata bahwa segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit, di bawah matahari ini, semuanya sia-sia. Dan memang pada akhirnya manusia akan meninggalkan dunia, meninggalkan hartanya, meninggalkan kemewahannya, meninggalkan kemuliaannya. Kalau saudara memperhatikan ketika orang meninggal, lalu dia hanya berada di peti yang ukurannya mungkin 1x2. Tapi itulah kemuliaannya, tidak ada artinya lagi. Segala kemewahan, segala harta yang dia usahakan selama hidupnya tidak akan dibawa, saudara-saudara. Maka apa yang dikatakan oleh Salomo itu sangat benar. Baik orang yang berhikmat, baik orang yang bodoh, sama saja. Dan semuanya itu sia-sia. Lalu ketika dia berpaling, ayat 12, lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan, dan kebebalan. Sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja, hanya apa yang telah dilakukan orang. Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semuanya. Ya, walaupun orang yang berhikmat ada di kepalanya, lalu orang yang bodoh dia berjalan dalam kegelapan, tetapi Salomo berkata, dua-duanya juga sama, bahwa mereka tidak juga mengalami kekekalan. Maka dia berkata, aku berkata dalam hati, nasib menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati, bahwa ini pun sia-sia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, kita bersyukur kita berada di bawah matahari. Kita bersyukur kita ada di bumi ini. Kita juga bersyukur ada di dunia ini. Kalau dilihat, ditinjau seperti apa dikatakan oleh Salomo, memang semuanya adalah sia-sia. Semuanya tidak ada artinya. Yang kita kerjakan, yang kita usahakan, harta yang kita miliki pun itu sia-sia. Karena ketika kita mempunyai segala kemewahan, segala kemuliaan, segala kekuasaan, kehebatan, lalu dipandang orang besar, tetapi Alkitab berkata semuanya sia-sia. Karena semua akan berakhir. Semuanya akan kita tinggalkan. Dan kita tidak akan pernah membawa apa-apa, saudara-saudaraku. Dengan demikian, kita sebagai orang percaya, apa yang harus kita sikapi dengan keadaan ini? Maka saya percaya saudara-saudaraku, sekalipun memang apa yang ada di bawah matahari ini dikatakan adalah sia-sia. Baik nasib, bahkan dikatakan baik setiap usaha, demikian juga segala permata, perak, emas yang mungkin saudara kumpulkan. Segalanya saudara sudah miliki. Maka supaya hidup itu tidak sia-sia. Memang segalanya, artinya
maksud dari pengkhotbah ini. Kenapa dikatakan segala sesuatunya sia-sia, baik orang berhikmat, baik orang bodoh. Artinya bahwa pada akhirnya orang yang berhikmat, orang yang bodoh akan meninggalkan segala baik hikmatnya, baik juga kebodohannya. Jadi semuanya akan selesai. Tetapi kita sebagai orang percaya, sekalipun dikatakan semuanya adalah sia-sia, maka yang pertama, saudara-saudaraku, kita tidak menjadikan hidup kita sia-sia. Memang manusia akan mati. Segala sesuatunya akan kita tinggalkan. Kemuliaan, kekuasaan yang kita miliki tidak akan pernah ada artinya lagi. Tetapi selama kita masih diberi kepercayaan, diberi kesempatan, kita memiliki segala usaha yang kita miliki, maka yang pertama, saudara-saudaraku, biarlah hidupmu menjadi hidup yang memberkati. Jika engkau memiliki sesuatu berkat, bagilah kepada orang yang membutuhkan, orang yang miskin, dimanapun sudah berada. Atau saudaraku, sebagai pelayan, sebagai anak Tuhan, orang percaya, dukunglah pekerjaan Tuhan. Mungkin gerejamu hari-hari ini sedang membangun, atau gerejamu saudaraku membutuhkan banyak hal. Maka saudara, itulah kesempatan supaya hidupmu tidak sia-sia. Mari saudara harus memberkati gerejamu, memberkati lingkunganmu, memberkati orang-orang yang berkekurangan. Dan saya percaya, sekalipun kita akan meninggalkan dunia ini, tetapi kita akan menorehkan satu kenangan, satu sejarah dalam hidup saudara, bahwa saudara sudah menjadi berkat bagi orang lain. Jadi berkati saudaraku, dukung pekerjaan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudaraku, lebih banyak membangun hubungan dengan Tuhan, supaya engkau tidak menganggap hidupmu sia-sia, tidak menganggap hidupmu yang tidak berfaedah. Tetapi ketika engkau membangun hubunganmu, membangun mesbah di tengah keluargamu, bersama dengan istri, suami, dan anak-anakmu, maka saudara akan menikmati hidup. Saudara tertawa penuh dengan sukacita, tertawa karena Kristus. Bukan tertawa karena harta atau uang, wibawa yang saudara miliki. Bukan tertawa karena kemuliaan dari manusia atau kekuasaan. Tetapi saudara tertawa dan sukacita karena Tuhan. Karena kebaikan Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan. Karena kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Milikilah hidup. Membangun hubungan, mesbah di tengah keluarga. Saudara, hari ini adalah merupakan hari terakhir di mana kita akan meninggalkan tahun 2024 ini. Banyak kenangan yang saudara-saudara dapat torehkan di tahun ini. Banyak cerita. Banyak juga suka. Banyak kisah. Banyak susah. Banyak penderitaan. Tetapi kenapa saudara bisa mampu? Karena saudara membangun hubungan dengan Tuhan. Membangun mesbah di tengah keluarga. Ada doa, ada pembacaan firman yang menguatkan, memberkati setiap keluarga yang ada. Dan saya percaya saudaraku, supaya hidup itu tidak sia-sia. Sekalipun kita harus meninggal, sekalipun kita harus pergi, sekalipun harus dipanggil Tuhan, tetapi kita sudah membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Menyembah Dia, meninggikan Tuhan, dan mengagungkan Dia. Yang ketiga, saudara-saudara,